Halo gengs, selamat pagi. Udara masih segar habis naik sepedahan di seberang sana. Di seberang terus habis beres-beres depan ini supaya nggak berdebu. Jadi saya pindahin dulu ke sini. Ngopinya nongkrongnya lebih enak kayaknya ngadep ke sana sebenarnya. Cuman ini meja ini kalau hujan dia akan kena hujan sih, jadi kenapa saya selalu di sana biasanya. Oke, orang rumah minta kopi. Saya iseng, saya akan tes ya, bikin kopi susu pakai Starbucks Reserve si Ecuador Loja ini, dengan juicy notes, candy ginger, cocoa nibs, dan brown sugar aksen lalu dari Provinsi Loja, negaranya Ekuador, varietalnya Tipika, baca nggak sih? Caturra, Bourbon, dan prosesnya full wash. Dari penjelasannya cukup menarik. Kenapa sih? Sebentar ya. Halo? Sensitifnya hilang. Kita akan cobain kopi susu kayak apa buat orang rumah. Nanti saya akan bikin kopi hitam yang akan saya minum sendiri. Ngobrolnya nanti aja ya, setelah saya bikin kopi susu buat orang rumah, lalu saya akan brew yang pakai Aeropress. Saya akan bikin nanti buat yang penasaran dengan beannya Reserve, saya akan saya set dulu di 16 gram. 17 gram aja deh. 17 gram. Oke. Ini buat saya masih fresh, masih enak ketika pertama kali dibuka, masih enak. Buat yang penasaran dengan beannya, ini beannya Starbucks Reserve. Lebih bagus daripada yang regular. Nah, kelihatan ya gini, kelihatan ya, lebih mulus dan kayaknya less pecah-pecah. Hai Noval, ngopi Noval, saya giling dulu ya. Oke, saya pakai ini tempernya langsung aja. Ini kalau ini saya pakai yang pressurized, jadi kecenderungannya kalau saya terlalu padetin dia akan lebih susah untuk keluarnya. Oke, kita akan brew, lalu kita akan cek orang rumah kayak gimana rasanya ya, kata orang rumah sih. Biasanya orang rumah, saya kalau Starbucks lebih cocoknya yang regular. Kalaupun saya kasih Kenya atau Kolombia atau Guatemala, mereka pasti bilangnya agak asin dikit ya. Jadi mereka cocok Italian Roast. Saya kasih air di sekitar 100 ml air. Lalu saya taruh di sini. Saya pumping. Let's pumping. 1, 2, 3. Ini apalagi motong rumput kayaknya tuh. Saya bikin double shot. Yes, selesai. Ini hasilnya. Shotnya
Aromanya enak, aroma segar. Di sini sebenarnya lebih enak ya, karena ada background di depan sini warna-warni, dan ini ada pohon kopi udah berbunga lagi kopinya. Sementara yang udah panen saya belum dikasih, belum saya roasting. Oke, kita akan cobain dulu ya. Saya akan ambil gelas dan lainnya. Sorry. Susu, es batu, dan saya akan kasih dia. Biasa dia mau pakai gula, jadi saya kayak ini pakai gula, nggak pakai madu. Saya kasih sekitar 10 biar nggak terlalu manis. 10 sampai 12 atau maksimal 15. Double shot. Kita nanti akan cobain. Saya susunya menggunakan Frisian Flag. Siapa nih? Oh, Diamond. Ada. Kita akan tuang aja. Saya cicipin sedikit ya, habis itu saya kasih orang. Dah. Ini total serving 200 lah, kurang lebih. Saya cicipin dulu. Enak. Oke, saya kasih orang rumah ya. Sudah saya berikan ke orang rumah, dan kata orang rumah rasanya lebih soft daripada dia minum si Italian Roast atau espresso rosé. Pastilah ya, lebih ada acidity-nya. Dia bilang ada agak asam sedikit, tapi nggak ada masalah, dan ya lebih bodinya lebih ringan aja. Oke, nah kalau bicara si Starbucks Reserve, biasanya si orang saya pakai ini paper filter dan Touch Marvello close. Nah, kalau orang di Starbucks, biasanya Starbucks Reserve memang untuk sajian yang mewah dengan manual brew yang mereka punya, kayak di Dharma Wangsa atau di beberapa tempat. Oke, saya akan timbang dulu ya, karena peruntukannya untuk kopi-kopi mewah. Jadi kali ini saya akan brew menggunakan Aeropress, di attach sama fellow dan paper filter. Lalu ini udah saya brew beberapa kali sih menggunakan, tapi rata-rata menggunakan Starso Mirage, dan sekali pakai Cafe Latte Robot buat orang rumah juga sih. Oke, ini saya set 15 gram. Saya pakai One Zipresso gilingannya. Kita akan giling. Saya akan memainkan gilingan di sebentar. Saya setup dulu ya. Santai aja ya, kita sambil ngobrol, sambil denger dakduk. 1, 2, 3, 4. Saya akan setup di 4.5. Oke, 4.5 kayak gimana nanti kita lihat ya. Si Starbucks ini menurut saya, si Reserve ini yang paling ideal untuk filter brew. Yang veranda juga mungkin ya, tapi saya termasuk jarang yang ada di blown. Dia tuh apa aja sih, blown 3 kategori lah dia. Kebayang sih kalau saya dapatnya misalkan ngebrew dia roastingannya baru kayak sebulan atau 15 hari atau 20 hari atau 30 hari, pasti akan lebih gimana banget rasanya ya. Tapi ini pun buat saya masih enak. Suhu 94 derajat Celcius ya, saya akan naikin 40.
saya nggak punya server yang buat si Aeropress, jadi saya pakai tumpukan gitu ya. Yang beli sih yang Suji, cuman aduh buat apa ya, kebanyakan alat-alat kopi ini makin banyak makin bingung mau pakai yang mana. Oke, cek gilingan saya di 4.5 tadi ya kalau nggak salah, kayak gini. Lihat ya, kayak gini nih hasilnya. Ini 4.5 kalau nggak salah ya. Ya gini nih, kita nggak bisa berharap 100% homogen dari grinder yang harganya 3 jutaan atau 4 jutaan. Kalau kalian mau yang konsisten homogen ya kalian mesti pakai gilingan yang harganya 40 juta. Malkonak mungkin lebih ideal ya. Saya akan terusin dulu deh biar nggak bingung. 15 gram kita akan brew saja langsung. Saya langsung kasih air di 200 pas. Lebih dikit, nggak asik nih. Lebih dikit, lalu akan saya pinggirkan, akan saya aduk dulu. Aduk secara gentle aja, segentle. Oke. Saya diamkan sekitar 1 menit, lalu di resnya kita akan press. 1, 2, 3. Press sampai habis ya. Sip, tinggal taruh sini. Ringan. Kalau ini pasti kopi santai, tapi bukan kopi, bukan kopi cewer-cewer ya teman-teman. Kata apa, ada beberapa komen yang, bang ngomongnya cepetan kenapa sih? Ya elah, santai aja kali. Kita tuh ngopi itu mesti dinikmatin, kecuali kalian minumnya kopi espresso ya. Tapi kalau kopi yang kayak gini kita mesti sambil ngobrol, sambil membahas sesuatu yang mungkin kalian butuh bahas. Saya sih sebenarnya pengen bahas banyak di luar kopi sambil ngobrol gini ya. Oke, aromanya kita cek ya, siap. Dia tuh juicy katanya. Ini ya, kita akan cicipin karena ini brew paling ideal untuk mencari sensasi notes biasanya ya. Brew ringan kayak gini, bukan dibikin kopi susu. Kalau kopi susu tuh ya udahlah, tinggal outputnya enak atau enggak. Saya cicipin dulu. Aromanya enak, aromanya masih enak. Udah dibuka sekitar 4 hari, nggak nyampe 3 hari lah, 3 hari. Karena ini saya combine dengan El Balsamo by Ciro Castro Ramirez yang saya brew sendiri, yang saya roasting sendiri. Jadi combine. Pagi ini, nanti siang kemungkinan saya akan ngebrew si El Balsamo, atau nanti sore El Balsamo. Saya cicipin dulu. Aromanya enak, walaupun memang kalau kalian bicara si full wash ya, kalian aromanya tuh nggak seintens atau nggak sesimpel atau nggak semudah kalian mencecap si honey notes atau pakai proses kayak anaerobic
atau misalkan black honey atau yellow honey, atau apalagi nanti mungkin ada bourbon honey atau apalah, mungkin banyak lagi proses-proses selanjutnya yang akan lebih berkembang, yang akan lebih memunculkan intensitas rasa. Kita akan sampai mana tadi? Bersihin dulu ya. Ya udah. Kita langsung cicip aja. Brew ideal buat manual brew. Masih ada hints pahitnya tipis banget. Saya lupa, saya mesti nanti ya kita akan bahas ya. Kopi pahit versus kopi nggak pahit. Menarik untuk dibahas. Untuk manual brew, saya suka yang kayak gini, masih ada bodinya, bukan yang bener-bener kalau istilah saya ketika roaster kedai-kedai kopi memunculkan atau tren manual brew, filter brew, yang klaim-klaim specialty. Ini kedai kopi ya, saya nggak bicara roastery. Kedai kopi, aduh, saya cicipin ya. Sementara saya tipikal yang long black kan biasanya, kopi hitam lah ya, atau espresso lah ya. Espresso jarang sih, tapi lebih ke kopi hitam. Berasanya kayak air ditetesin kopi, jadi cewer-cewer. Nah itu yang saya nggak suka. Saya ambil cemilan dulu ya. Sambil nyemil, roti serikaya buatan emaknya Ranting, tapi udah digigitin sama Ranting, jadi yang sedikit deh. Kalau saya untuk filter brew lebih suka main di proses yang non full wash sebenarnya. Full wash itu saya lebih idealnya untuk dibikin espresso, lebih mantap. Tapi sekali lagi ya kembali lagi ke kopinya, kembali lagi ke roastingannya, kembali lagi ke varietalnya, kembali lagi ke proses beannya kayak gimana. Jadi kalau ada orang yang bilang kopi yang green bean yang cocok prosesnya untuk espresso itu udah full wash, banyak orang yang bilang gitu. Kalau kalian baca-baca juga, padahal kalau buat saya kopi itu nggak harus kaku. Espresso buat full wash nggak juga. Kalau enak buat kalau honey itu enak buat espresso, ya kenapa enggak gitu. Kita nggak boleh membatasi dunia kopi. Kita nggak boleh membatasi dunia kopi. Dan kita bebas membuat istilah baru sih sebenarnya. Enak teman-teman. Kenapa saya butuh menceritakan kopi yang saya minum bahkan di video tepatnya? Karena kadang beberapa teman butuh referensi aja sih. Mungkin kita punya selera yang sama, terus oh iya ya menarik juga nih Ecuador Loja untuk dieksplor gitu. Atau ketika saya bilang Ecuador Loja ini nggak layak untuk dibeli lah untuk harga 250.000, ya mungkin buat teman-teman yang tadinya mau maju mundur deh, teratur gitu. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang beda pandangan dengan saya, ya pasti akan mencoba juga. Tapi ya, buat teman-teman yang memang kata si kopi-kopi ala-ala suka nggak enak nih, mungkin buat saya enak, kita coba aja, bisa juga kayak gitu. Jadi saya bikin memang buat menghadirkan sudut pandang yang berbeda aja sih. Ngambil enak banget. Sorry ya, saya ambil ngunyah. Saya akan closing.
Oke, cukup ya. Bisa closing. Cukup sekali aja lah, kalau Starbucks itu cukup sekali aja si apa di videokannya, the restnya nggak usah lah ya, karena ya udahlah, harga juga lumayan mahal, 250.000. Ini karena saya buy one get one aja. Yang Brazil belum saya buka, nanti habis ini saya buka ya, kalau ini udah habis. Oke, buat saya sih enak Ecuador Loja, walaupun mungkin seperti teman-teman pertanyaannya, ini 100% masih fresh. Buat saya nggak 100% masih fresh, tapi ini masih enak dan sensasinya masih berasa. Minum kopi untuk mencari sensasi rasanya diginiin katanya ya. Lalu kalian kumur-kumur dikit, lalu kalian dan panas-panas. Kopi selagi panas untuk dinikmati. Oke, cukup ya. Cukup panjang obrolan yang penting ini. Semoga memberikan sudut pandang yang berbeda. Apa ya sudut pandang apaan ya? Ciao teman-teman.